Film pendek ini menceritakan tentang Andreas, sang ayah, lembut, baik hati, terluka secara emosional, namun tak tergoyahkan dalam kasih. Dan putrinya, Priscilla, seorang gadis muda yang pemberontak, pemarah, dan sedang mencari jati diri. Aku tidak lapar. Berhentilah berpura-pura. Semuanya baik-baik saja. Sila, kamu tidak perlu lari setiap kamu tersinggung. Papa tuh nggak ngerti. Papa tuh nggak pernah ngerti. Efesus pasal 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dek, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa, tapi terkadang aku hanya capek, Kak, sama orang-orang palsu. Nggak apa-apa, kita kan nggak bisa menuntut semua orang itu sesuai sama apa yang kita mau. Yang penting kamu tetap semangat, hati kita bersih, dan tetap mengasihi. Emang kamu lagi ada masalah? Iya, ya semoga masalah kamu cepat selesai ya. Ya udah, semangat, jangan sedih lagi, berdoa, minta tolong sama Tuhan Yesus, pasti buka jalan. Tuhan berkati ya, aku tinggal dulu ya, Dek. Iya, terima kasih, Kak. Ya, dadah. Ayahnya mengetahui luka di siku tangannya sebelum dia bisa menyebutkannya. Berdiri di depan teras rumah, menunggu anaknya menawarkan camilan favoritnya hanya untuk merasakan kebahagiaan putrinya. Ayahnya tidak pernah meminta balasan terima kasih ketika terjaga sepanjang malam, mendoakan tidurnya bagaikan pendeta yang menjaga api di kuil. Namun, kini ia melihat kepeduliannya sebagai kendali dan kebaikannya dianggap seperti kelemahan. Namun, saat putrinya mengingat bahwa ayahnya tidak pernah meninggikan suaranya, ayahnya hanya menaikkan doa. Ayahnya tak mengejarnya dengan tuntutan, hanya dengan kenangan tentang camilan yang dibagikan, sakit luka yang diobati, dan keheningan di tengah malam penuh doa. Ia mulai merasa menyesal. Ia sangat ingin pulang ke rumahnya. Ia rindu dan sangat rindu kepada ayahnya. Sila, Apakah Papa masih menerima aku? engkau tidak pernah berhenti sedetik pun menjadi putriku. Pengampunan tidak diperoleh, pengampunan diberikan. Mengampuni seseorang yang tidak layak, seperti Kristus telah mengampuni kita yang tidak layak dengan mengorbankan nyawanya. Bahkan mengampuni kita saat kita lemah, berdosa, durhaka,
dan bahkan saat menjadi seteru-seteru. Roma 5 ayat 5.